Rahayu 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 Sagung dumadi para sedulur sedaya pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Dalam kesempatan video kali ini saya akan berbicara atau menjelaskan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka sesungguhnya bukanlah tempat spesifik yang dibuat oleh Sang Ilahi untuk memberi hadiah dan menghukum manusia. Surga dan neraka lebih merupakan keadaan jiwa, baik saat masih memiliki tubuh material maupun saat sudah lepas dari tubuh. Manusia yang tinggal di bumi bisa merasakan surga yang nyata saat hidup berkelimpahan dan memiliki kesadaran murni. Begitu pula sebaliknya, mereka bisa merasakan neraka saat dalam keadaan sempit, buka, melarat, dan tidak berkesadaran. Sesungguhnya manusia sendirilah yang membuat surga dan neraka, karena baik surga maupun neraka adalah cerminan atau manifestasi kesadaran dan kejernihan jiwa seseorang. Dengan kehendak bebasnya, manusia bisa menjadikan kehidupan di bumi ini penuh dengan sukacita sehingga dirinya menyatakan hidup di surga, ataupun sebaliknya membuat kehidupan penuh dengan duka, penuh dengan derita, dan disebut hidup di neraka. Saat jiwa telah lepas dari tubuh, seorang juga mungkin merasakan sukacita maupun duka cita selaras dengan tingkat kesadaran dan kejernihan jiwa saat jiwa terjebak di alam astral dengan menjadi arwah gentayangan. Maka itulah kondisi penuh duka cita yang bisa disebut berada di neraka. Kondisi berada di neraka juga dialami oleh yang berduka akibat belum menjernihkan segenap emosi, belum memurnikan energi yang destruktif, baik itu benci, marah, dendam, kecewa, penasaran, dan semacamnya. Atau ketika jiwa terpenjara di dalam astral bersama entitas yang dulu menjadi mitra kerja selama hidupnya, yang memiliki atau memelihara kodam, perewangan, atau mengikatkan diri untuk pesugihan dan lain sebagainya. Di mana itu semua hanya untuk memenuhi segenap hasrat, ambisi, dan obsesi, serta semua keinginan dia. Neraka yang demikian bukan sebagai bentuk hukuman atau siksaan dari Sang Ilahi yang marah atau tidak suka terhadap kita, tapi ini semata-mata merupakan konsekuensi logis atas pilihan tindakan kita sendiri yang sebagaimanapun terikat dengan hukum alam semesta. Sebaliknya,
Surga bagi jiwa yang telah lepas dari tubuhnya adalah kondisi saat jiwa merasakan sukacita yang bagaimanapun sebagai buah dari kesadaran murni dan kejernihannya. Surga tertinggi dalam konteks ini tentu saja dimensi atau alam spiritual, di mana jiwa manusia kembali kepada sangkan paraning dumadi dan menyatu dengan asal muasal keberadaannya yang disebut dengan roh agung semesta. Tentu saja rasa sukacita dalam dimensi ini tidak muncul dari tindakan fisikal seperti bersentuh tubuh, makan, berbagai hidangan lezat. Jiwa yang sudah masuk ke dimensi ini tentu saja tidak lagi memiliki tubuh material. Rasa sukacita muncul dari keterhubungan penuh dengan sumber kasih murni. Juga karena jiwa tak lagi terikat berbagai akar duka, baik berupa gejolak emosi maupun kemelekatan dengan keberadaan di luar dirinya. Jiwa telah menjadi merdeka sepenuhnya dan tenggelam dalam sukacita yang langgeng. Sejatinya jiwa hanya berpindah dimensi saat mati. Kematian hanya pintu gerbang menuju dimensi baru, maka sewajarnya setiap pelaku spiritual menghadapi kematian adalah sesuatu yang sangat dirindu-rindukan dan sesuatu yang dianggap sebagai perkara yang bukan lagi menakutkan, tapi momen untuk berpindah ke dimensi yang lebih tinggi. Cara kita menghadapi kematian dan kondisi jiwa pada saat momen kematian menentukan dimensi mana yang akan kita jangkau. Pada saat sakaratul maut, disitulah titik kemana kita akan pergi. Maka para pejalan spiritual dituntun untuk berlatih secara insentif, tekun, dan penuh dengan disiplin yang tinggi agar kesadarannya terus meningkat sekaligus semakin terbebas dari beban-beban endapan energi akibat emosi yang destruktif, tindakan yang disharmonis, dan parasit energi. Jiwa dipersiapkan untuk menjadi semakin ringan, suwung, dan mencapai kedamaian total sehingga bisa melesat ke dimensi yang tertinggi. Jadi sebenarnya ada rumusan pasti yang diajarkan leluhur tanah Jawa tentang bagaimana kita bisa mengalami kematian dengan sempurna. Ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan perkenaan atau restu sosok dari ilahi terkait dengan penyembahan yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat, dan kepatuhan kita kepadanya. Ini benar-benar soal ilmu pasti, ilmu dari hukum jagat semesta, hukum alam yang berlaku di dalamnya. Perhatikanlah, perhatikanlah, perhatikanlah. Buatlah jiwa jernih dan suwung sebagaimana kondisi semula. Jangan biarkan ada endapan energi apapun yang memenuhi ruang kosong di antara inti sel manusia. Maka jiwa pasti mencapai dimensi tertinggi, yaitu alam spiritual yang bisa juga disebut sangkan parane dumadi. Nah, inilah sejatinya
tujuan puncak dari laku spiritual selama kita memiliki tubuh hidup di muka bumi ini. Ketekunan kita, keuletan kita, konsisten dalam laku secara terus menerus dengan disiplin yang sangat tinggi di dalam mengolah diri, melatih diri, dan mempersiapkan diri untuk meningkatkan kesadaran dan menjernihkan jiwa kita menjadi murni. Dan dengan lakukan serta meditasi secara terus menerus dengan disiplin tinggi agar jiwa murni menjadi suci dan laku lagi, di mana posisi suci baru menjadi laku suci menuju kelanggengan. Dari bentuk-bentuk laku ajaran leluhur, segala bentuk endapan energi adalah rumusan pasti untuk mencapai kematian yang sempurna. Endapan-endapan energi ini di dalam tubuh kita murnikan. Setelah murni, kita sucikan. Setelah suci, baru kita bisa menuju ke Sang Ilahi. Inilah rumusan pasti dari kematian yang sempurna. Demikianlah ringkasan tentang pandangan ataupun yang kita anggap surga atau neraka. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam.